Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DMP Elektro, teman-teman semua, kembali lagi di channel DMP Elektro. Hari ini saya akan membahas satu buah perangkat elektronik lagi, tetapi ini berhubungan dengan perfilman atau peralatan untuk nonton film, seperti ya kayak buat layar tancap lah gitu ya. Nah, alat yang akan saya bahas hari ini adalah media player, dimana fungsinya ini adalah untuk memutar file, baik itu dari hard disk atau micro SD ya, yang dimana ini mereknya adalah Dun HD Real Vision 4K ya. Untuk kali ini saya kedatangan alat ini ya, kebetulan kemarin saya sempat pakai Sido, cuma kayaknya saya kurang nyaman, jadi saya ingin beralih dengan alat media player yang lebih kecil, lebih simpel, tetapi bisa Netflix atau aplikasi jejaring internet lainnya ya. Kalau ini kan keunggulannya itu bisa untuk menampilkan aplikasi selain bawaannya dia. Jadi misalkan kita mau update atau menambah aplikasi semacam kayak YouTube, Netflix dan lain-lain itu didukung penuh, atau kita bisa ya, jadi kinerjanya lebih maksimal dibanding dengan media player Sido. Nah, Dun HD Real Vision 4K di sini saya bahas sekaligus akan saya bongkar langsung ya, seperti apa dalamannya ya, biar enak. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini dia barangnya, Dun HD Real Vision 4K ya. Ini keluaran terbaru dari produk Dun. Kalau kita lihat spesifikasinya di sini adalah dia prosesornya adalah RTD 1619DR. Dia sudah support untuk format HDR10 Plus atau peningkatan dari HDR10 biasa ya. Ini biasanya sih untuk format Blu-ray yang 4K. Kemudian ini lawannya HDR10 Plus adalah Dolby Vision. Ini sebenarnya sih sama, HDR juga, hanya saja Dolby Vision itu dia keluaran produk dari Dolby ya, lisensinya milik Dolby. Kemudian di sini sudah HEVC, yang artinya itu bisa support untuk memainkan file yang formatnya tuh HEVC ya, High Efficiency Video Coding. Jadi kan ada HEVC itu sama dengan H265 ya. Kalau H264 itu kan yang standar lama ya. Jadi HEVC atau H265 itu dia filenya 50% lebih kecil daripada H264, akan tetapi untuk kualitasnya tuh sama gitu. Jadi jadi dengan file yang sama tetapi kualitas 2 kali lipat. Inilah HEVC, High Efficiency. Jadi filenya tuh sedikit, tidak boros memakan memori, tetapi kualitasnya sudah unggul. Nah, ini HEVC biasanya sih digunakan oleh format-format film dengan resolusi 4K ya. Bawaan Blu-ray yang original 4K juga mereka menanamkan formatnya tuh harus HEVC. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan merek lain, yaitu Real Vision 4K. Kemudian di bawahnya itu adalah Network 4K HDR Media Player and Smart TV Box ya. Jadi Network 4K HDR Media Player artinya dia bisa memutar file dari jaringan atau mungkin dari hard disk gitu ya, dengan format 4K HDR. Kemudian and Smart TV Box. Smart TV Box ya berarti kan bisa untuk nonton TV, aplikasi apalah pendukung untuk video semacam kayak Netflix, YouTube, Disney Hotstar dan lain-lain gitu ya. Kemudian di sini di bawahnya itu ada tulisan lagi 4K 60, terus bawahnya Ultra HD, Dolby Vision Engine, HDR10 Plus, HDMI 2.0B. Ini ada pembaruan teman-teman. Jadi kalau rata-rata media player itu kan versi HDMI-nya masih HDMI 2.0 ya. Kalau misalkan 4K ya HDMI 2.0, sedangkan ini sudah support HDMI 2.0B. Ini di atasnya Sido ya, yang punya kemarin Z10 Pro ya, yaitu HDMI 2.0A. Kalau ini udah kakaknya. Kemudian VP9 Profile ini adalah format untuk semacam kayak YouTube ya. Jadi format videonya VP9 Profile. Kemudian HEVC 10 bit. HEVC 10 bit ya biasa ya,
H265 ya, H265 10 bit. Kemudian 23 Hz Real Cinema biasa ya, SMP protokol NFS. Ini untuk jadi si dari ini kalau connect ke jaringan, dimana jaringan itu nyambung ke semacam kayak perangkat lain, itu bisa saling berbagi ya, saling berbagi. Jadi tinggal ngambil datanya dari jaringan yang sama. Kemudian ini prosesornya RTD 1619DR, sebelahnya adalah 6 core 64 bit, berarti prosesornya ini isinya 6 core ya. RAM-nya 2 GB, flashnya adalah 16 GB. Jadi flash ini dia berfungsi untuk menyimpan semua aplikasi yang ada di dalam media player ini ya. Kemudian sebelahnya adalah 1 gigabit Ethernet ya, biasa. Kemudian WiFi 5 GHz AC ya. Jadi ini WiFi itu 5 GHz yang versi inilah lebih cepat gitu ya. Kemudian support Bluetooth-nya adalah 5.0. Kemudian di sini adalah USB. Ini USB-nya udah pembaruan lebih baru teman-teman. Support USB 3.1 ya, 3.1. Ini harusnya secara tertulis 3.1 itu harusnya lebih kencang dari USB 3.0 atau 0 lah ya. Kemudian di bagian belakang sebenarnya sih sama saja ya. Ya seperti inilah. Oke, akan saya bongkar. Ini dusnya benar-benar super ya teman-teman, jadi keren lah. Nah, ini seperti ini dusnya. Kalau dilihat belakang itu seperti ini ya, Dun HD bla 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 bla. Tapi ini tulisannya semacam kayak tulisan Rusia ya. Jadi kalau nggak salah ini media player itu punya Rusia ya, dari daerah Rusia. Jadi tulisannya ya berbahasanya Rusia ya. Keren ya. Bukan Cina-Cina tulen, kalau situ kan masih Cina. Wah, keren. Jadi kalau saya ingat media player kita buka seperti ini kayak apa ya, kayak buku atau kaset gitu. Kalau kaset yang original kan kita beli kan biasanya begini teman-teman, buka terus di sini ada lagu-lagu apa, artis dan sebagainya. Nah ini spesifikasinya diterangkan lagi di sini. Ini prosesornya bla 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 bla, 70% faster CPU, berarti udah lebih oke lah intinya kan. Nah kemudian sebelahnya juga sama, nah seperti ini. Nah kemudian ada 2 buah buku manual ya, yang ini bahasanya Inggris, interface ya, jadi seperti ini bahasa Inggris biasa untuk panduan. Kemudian yang satu bahasa Rusia, jadi ada 2 buah buku panduan, satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Rusia. Oke, kemudian ini dia media playernya. Ini kebetulan tadi udah saya sempat bongkar, saya bongkar lagi. Kecil teman-teman, jadi cuman gimana ya, tuh kecil banget. Jadi kalau dilihat sebelah samping cuma seperti ini ya, ada lubang untuk pendinginan. Sebelah belakang bisa dilihat ini ada 2 buah antena. Antena ini berfungsi untuk menerima sinyal WiFi, Bluetooth juga mungkin ya. Kemudian di sini adalah colokan untuk DC input, tegangan masuk. Ini untuk internet, ini untuk HDMI 2.0B. Ini untuk optikal ya. Jadi teman-teman misalkan mau pasang optikal dari ampli, misalkan amplinya belum support HDMI, maka ngambilnya adalah dari sini. Nah ini adalah IR in itu inframerah. Jadi misalkan teman-teman jaraknya jauh dan remote-nya itu memakai inframerah kalau nggak salah ya, jadi ini bisa dikasih extender. Nanti di sini ada kok tambahan eksternalnya. Ini AV out berarti ya nanti colokan ke sini tuh misalkan mau disambungkan ke TV analog atau TV tabung yang menggunakan jack RCA, nanti tinggal nyolok ke sini gitu. Bagian bawah keren ya, tulisannya semuanya Rusia teman-teman, jadi model bla 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 sekian. Ada tulisan 12 volt 2 ampere, berarti ini dayanya membutuhkan arus sekitar 2 ampere ya untuk memperkerjakan supaya Dun HD Real Vision 4K ini bisa bekerja. Oke, ini nah ini di sini apalagi isinya ya, akan saya buka. Wow, udah habis teman-teman. Nah ini adalah antena untuk WiFi, ini adalah kabel adaptornya,
ini untuk inframerah extendednya, jadi yang satu nyolok ke perangkat yang belakang tadi, dan yang satunya lagi, nah ini tinggal ditempel, ada double tipnya juga, ini tinggal ditempel di tembok, kemudian kita bisa kontrol menggunakan remote yang inframerah kalau nggak salah ya, itu IR extender. Nah ini untuk audio video yang manual ya, jadi ini misalkan TV kita masih model jadul seperti TV tabung ya, tinggal dicolok pakai ini gitu. Kemudian ini apa ya, nah ini remote-nya ya, remote-nya kecil, baterainya ukuran A3. Nah semuanya masih bau cetakan pabrik. Ini remote-nya kecil teman-teman. Nah remote-nya ini kalau saya baca-baca apa namanya, dia ada semacam kayak apa namanya ya, jadi bisa learning, remote-nya itu bisa learning. Sebentar, nah kalau teman-teman bisa ikuti manual petunjuk di sini sih memang pakai bahasa Inggris, tetapi pada intinya adalah tombol mute, tombol volume plus, tombol volume min, dan TV power itu bisa di learning atau bisa di apa namanya, dibajak, kita kerjakan seolah-olah seperti remote yang lain gitu loh. Jadi misalkan kita punya TV, kemudian biar nggak repot-repot dengan cukup satu remote, maka volume plusnya supaya TV-nya volume plus TV sesuai dengan volume plus di sini, maka kita harus matchingkan dulu gitu. Jadi intinya sih learning itu, jadi apa, remote ini bisa difungsikan sama dengan remote yang kita mau apa gitu. Misalkan kita punya remote ampli, ya volume plus ini mau diaju seperti untuk volume plus di ampli ya bisa, mau di apa aja bisa gitu lah. Ini remote-nya, nanti akan kita bahas kalau sudah terpasang. Oke, ini media playernya, ini remote-nya, kemudian apa ya, HDMI-nya, wah ini HDMI-nya ya, seperti ini belum dibuka. HDMI-nya juga bahasanya premium certificate kabel, tapi bahasanya Inggris saya kira, dari Rusia juga. Oke, lanjut, ayo mari kita tes di TV seperti apa hasilnya. Oke teman-teman, ini saya pasangkan. Jadi si DUN HD ini bagian yang saya pasang colokannya adalah kabel power sama kabel HDMI ya belakang ya. Jadi hanya itu aja. Agak kurang ini ya. Kemudian samping akan saya pasangkan colokan USB untuk ke harddisk, dimana harddisk ini ya, harddisk ini saya tarik ke atas. Di atas saya menggunakan harddisk total sekitar hampir ada 50 tera ya. Nah ini harddisk koleksi film saya. Nah nih di sini saya menggunakan HDD dock dengan jumlah total inputnya ada 5, 1 2 3 4 5, masing-masing itu yang ini adalah 8 terabyte dan sisanya itu adalah 10 terabyte ya. Jadi total ya sekitar 48 tera gitu ya, atau 48.000 giga ya kali ya. Nah ini harddisknya akan saya coba hidupkan. Saklarnya ada di belakang, saklar harddisknya nggak kelihatan. Nah ayo nyala, harddisknya nyala tuh teman-teman, bunyi harddisknya. Ini semuanya saya isi kecuali ada satu yang masih kosong ya. Semuanya berarti enggak semuanya ya. Jadi ada 5 harddisk, ada satu harddisk yang kosong belum saya isi. Nah, ini ada yang paling kiri adalah lampu power 1 2 3 4 5 6. Paling kiri lampu power, sisanya adalah lampu indikator bahwa harddisk itu ready. Misalkan dia sedang di read atau write, otomatis akan berkedip. Nah, untuk tampilan depan di DUN seperti ini ya. Coba kita hidupkan amplinya. Amplinya kita arahkan dulu TV-nya ke ampli. Jadi colokan belakang ini adalah HDMI. HDMI itu masuknya ke ampli ya. Dari ampli itu diproses, outputnya masuk ke TV. Nah gitu. Bentar. Duh, goyang-goyang banget nih.
Itu ya. Oke, saya coba hidupkan amplinya dulu. Surun. Ini saya pakai ampli merek Maran TX NR 1608. Mention on, sudah hidup amplinya. Oke teman-teman, sekarang sudah hidup. Jadi dari DUN HD ke ampli Maran saya menggunakan kabel HDMI. Kemudian dari ampli Maran langsung ditampilkan ke TV bentuknya seperti ini. Nah, kita coba. Ini udah hidup ya. Jadi seperti ini dia. Sebelum itu harus menyambungkan butuh press enter and V plus button, enter and V plus button. Oke, import aksesoris. English, otomatis setup. No wifi, scanning wifi, masukkan wifi dulu. Oke, sebenarnya sih aplikasi ini harus terhubung semua ke internet ya. Semuanya harus, sebelum menyambung ke perangkat yang ada harus disambungkan ke internet dulu. Cuma internet saya, awas lagi, awas tuh di yang YouTube. Wifi setting. DMP. Oke. Hanya internet saya nggak bermasalah lagi nih. Internetnya yang agak bermasalah. Oke teman-teman, ini sekarang sudah nyambung ke internet ya. Media player ini, sebelum saya lebih lanjut oprek, saya akan coba memainkan satu buah film ya. Jadi kalau mau misalkan kita masukin data dari harddisk, maka biasanya akan tersimpan di sini di My Collection. Klik aja My Collection. Setelah dibuka My Collection, following extension available language extension to use. Oke. Jadi setiap aplikasi itu ada yang belum di-download, jadi harus di-download dulu ya teman-teman. Iya. Hah? Apa itu? Kamera ya. Oke. Nah, seperti ini tampilan untuk memilih filmnya. Oh, berarti ini masih kosong ya teman-teman. Manage folder. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 item. Jadi movie-nya di sini belum ke detect. Jadi kalau misalkan kita mau menambah film ke dalam galeri kita, biasanya kalau saya seperti ini ya, masuk di collection management, klik enter, masuk ke manage folder, add folder ya. Nah, ini harddisk saya tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi teman-teman bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 harddisk. Kita coba akan saya pasang yang simple aja dulu di film pilihan. Akan saya masukkan ke yang 4K movie aja ya, 4K movie di sini. Kalau jadi kayak gini sih. Intinya sih ini di scan dulu, add folder. Nah, misalkan kita mau scan di harddisk yang pertama, kan seri name adalah 4K 10 TB. Tetapi kalau saya scan semua, otomatis nanti akan membutuhkan waktu yang lama karena total film yang ada kan banyak sekali. Oleh karena itu akan saya scan beberapa film saja ya, yang biar langsung tertampil ya, gitu. Oke, sebentar, masuk film pilihan. Saya scan film yang menurut saya tidak banyak jumlahnya ya, biar mempersingkat video. Saya scan di folder 4K movie. Kalau sudah ketemu folder movie, pop up ya. Sebenarnya sih di harddisk bisa ya, tetapi ini di posisi langsung folder saya. Klik aja, tekan di sini ada tombol baris 3. Ya, ini baris 3 seperti ini ya. Ini baris 3.
atau di situ kan ada optionnya adalah pop up. Yang dimaksud pop up ini adalah ini baris 3 ini, diklik pop up, kemudian ada add to collection ya, add to collection, kemudian kita tekan enter. 4K movie, oke. Nah, setelah itu di sini akan tertulis seperti ini. Jadi storage-nya yang mau kita scan adalah dalam harddisk film pilihan, nama harddisknya film pilihan ya. Kemudian pathnya itu masuk di film pilihan 4K movie. Sebenarnya sih bisa aja saya semuanya scan, cuman karena membutuhkan waktu lama, jadi saya titik poinnya hanya di folder 4K movie saja untuk mempersingkat waktu video ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita pilih start indexing dengan menekan tombol enter ya. Di sini ada pilihan storage in use, flash memory bla 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 500. Jadi ini semacam kayak memberitahu kita kalau misalkan jumlahnya ada judul 5000 judul film, maka membutuhkan space sekitar 5000 megabit. Berarti ya sekitar 5 giga lah space-nya kalau ada 5000 film gitu. Padahal flash memorinya kan sekitar berapa ya? Sekitar berarti ini tinggal 9100. Jadi gini, flash memori kan ada 16 giga, tetapi dari ke 16 giga itu yang free-nya itu tinggal 9138 ya, 9138, sisanya untuk aplikasi. Nah, dari 9308 kita akan scan film ini, tapi nggak banyak sih, jadi nggak inilah, kayak nggak bakalan penuh. Stop. Dia akan mendeteksi, langsung dia proses bla 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 di sini ya. Ini masih 0 file. Udah ketemu ya. Jadi ini ada kedetek, ada 2 video file, movie phone 2. Agak lama nih. Kalau di sini teman-teman gini, detected 5 video file 100% 0. 5 video file berarti ya format video kan biasanya MKV atau MP4 ya. Jadi video file itu MKV atau MP4 atau apa yang formatnya video, di sini terdeteknya sekian. 100% ini artinya adalah match ya. Jika di sini menunjukkan angka kurang dari 100%, katakanlah 80% ya, berarti 80% itu dia sudah kedetek movie, sedangkan yang 20%-nya itu dia masih belum kedetek movie. Jadi nanti tetap ada di folder tetap ada film tersebut ada, tetapi di galeri ini tidak ada gitu loh. Jadi cuman menu-menuin memori. Kalau kita mau ngeplay film tersebut, mau nggak mau kita harus masuk ke file manager untuk menemukan film tersebut gitu, karena apa namanya si filmnya ini dia belum match atau sesuai dengan belum masuk ke galeri lah gitu. Karena kalau sudah masuk ke galeri nanti otomatis akan ada poster, judul artis, dan banyak lah yang lain. Nah, sudah lah ya, stop index. Di sini kita terdeteksi ada 15 film. Coba apa kalau di stop, apakah bisa? Saya coba stop index. Ya, movie phone 16, jadi ada 16 judul film yang terbaca ya. Coba kita cek, masuk di all movie. Hah, canceling, oh my god, ternyata kalau ditekan stop otomatis cancel. Saya kira kalau ditekan stop itu dia akan menampilkan folder tersebut, menampilkan film tersebut, tetapi tidak tidak semua kena lah gitu. Ternyata kalau ditekan stop itu sama dengan cancel, jadi semua data yang sudah terscan itu kan dihapus. Berbeda kalau ada di merek yang lain, biasanya kalau tekan stop ya udah, jadi yang sudah di scan saja itu akan tampil. Nah teman-teman, sekarang sudah terdeteksi, semua film sudah terdeteksi ya. Jadi tadi yang saya scan sudah masuk. Sebagai contoh di sini ya, saya akan memainkan film Deepwater Horizon. Nah, di sini ada menu play, description, trailer, dan lain-lain. Nah, di menu description ini, kalau di sini ada pilihan pop up. Kalau ditekan pop up, yaitu yang garis 3 ini, maka
seandainya tuh file, jadi ini namanya kan filenya edit matching file. Kalau di edit matching file ini artinya itu adalah misalkan kita memilih option itu, artinya mungkin karena file dengan film yang dimaksud belum sesuai, filenya kan ini ya, di Departure Horizon bla 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 bla, misalkan ini belum sesuai dengan gambar, maka kita bisa edit lagi gitu, disesuaikan lagi. Coba akan saya play dulu. Jadi tekan tombol atas dan bawah itu adalah untuk skip atau lompat ke adegan berikutnya ya. Saya kurang cerah kayaknya teman. Tekan tombol atas untuk lompat ke adegan berikutnya. Kalau kita memilih option audio, tinggal pilih pop up yang ini, audio track, ya kan. Ini adalah True HD Atmos. True HD Atmos, tetapi di amplinya masih terdeteksi sebagai stereo ya. Teman-teman bisa lihat, ini masih stereo. Di ampli masih stereo. Nah, kemudian di display ini seperti ini 0027. Jadi si Dun HD Vision ini artinya kayak gini, ini 0027, 00 ini adalah baris jam, sedangkan ini baris menit, sedangkan baris detik itu tidak ada teman-teman. Kita bisa lihat, cek di sini adalah 27 menit ya. Jadi film ini sudah berjalan 27 menit, sedangkan di player juga sama ya. Oh, sekarang 28 ya, di player bisa dilihat angkanya 28. Di sini angkanya 28. Kemudian kita lihat di sini juga 28 menit ya. Detikannya berarti nggak jalan. Jadi detikan dia tidak bisa menampilkan detikan gitu. Nah, kemudian kalau kita mau menunya di ini banyak lah ya. Jadi ada playlist, ada audio track untuk memulai kanal audio, subtitle, kita klik subtitle yang sudah ada, atau kita bisa juga cari di website ya, website di bawah. Misalkan subtitlenya belum match, kita cari apakah ada ya. Kalau dicari di sini otomatis akan searching. Kalau seandainya match ada, otomatis nanti bisa di download langsung. Coba apakah berhasil. Ini masih searching ya subtitlenya. Mencari. Ayo. Subtitle apakah bisa? Wah, not available. Ya, mungkin ada pengaturan khusus supaya subtitlenya ini dicari bisa ya. Karena subtitle ini ngambilnya adalah dari website opensubtitle.org ya. Jadi nanti otomatis akan, misalkan satu pun belum ada subtitle atau subtitlenya belum sesuai dengan yang kita mau, katakanlah adanya Inggris gitu ya, sebenarnya dengan kita maunya Indonesia, maka ngambilnya dari situ. Oke, kemudian menunya ada menu zoom, ada menu picture setting. Picture setting itu misalkan kurang ya, biasa lah, kontras, saturation gitu ya. Saturation itu warnanya bisa kita tajamkan sekali teman-teman. Jadi warnanya ini luar biasa lah, mantap. Jadi untuk movie mania tuh oke lah. Tetapi kembali lagi ke audio yang tadi ya. Tadi kan ada audionya, dia adalah Dolby Atmos, sedangkan ini tulisannya masih stereo. Maka kita aturnya di sini, di setup, masuk ke menu audio. Di sini ada BCM decode, masuknya ke original atau bitstream ya. Jadi di bitstream. Di menu setup masuk ke menu audio, masuknya ke bitstream. Sedangkan videonya ini kalau sisi auto aja. Kalau auto otomatis sih. Kalau nggak auto ya di 4K juga bagus sih. 4K 60 Hz atau 2160 60 Hz ya. Kalau auto berarti yang nyesuaiin dengan TV. Nah, gitu. Misalkan si Sido player ini dimainkan di TV teman-teman ada trouble, maka solusinya teman-teman harus menyambungkan TV ini menggunakan kabel RCA, atau yang seperti ini bawaannya menggunakan kabel RCA dulu
Biasanya sih trouble itu dia nggak keluar video ya, karena videonya itu kan resolusi dan frame rate beda-beda ya. Jadi kadang TV kita ngebling, maka kita harus memasang ini dulu, kemudian kita reset, masuk ke menu setting, di reset aja, biasanya sih selesai. Coba kita mainkan film lagi, apakah bisa membaca kode audio yang kita maksud. Poin penting dari sebuah film kalau media player menurut saya itu adalah audionya gitu. Kalau tidak ada audio decodernya, walaupun media playernya mahal ya buat apa kan gitu. Apakah bisa memainkan Dolby Atmos? 1, 2, 3. Nah, sekarang bunyi. Speckle Center bunyi teman-teman. Sekarang di bawah juga keluar Dolby Atmos tulisan deh, bisa dicek. Oke. Sekarang selain Dolby Atmos, file terkenal dari sebuah film itu adalah lawannya itu DTS atau DTS:X. Sekarang saya akan mencoba film dengan format DTS:X ya. DTS:X itu kalau nggak salah, coba film Mami kalau nggak salah DTS deh. Biasanya DTS dia kerjasama dengan Universal studionya, kalau Universal dia DTS. These hard lip. Take this. Stay here. No, wait for me, wait. Evie, excuse me, but didn't the man just say stay here? Evie! Nah ini teman-teman, format audio yang kita baca sekarang adalah DTS HD Master atau DTS:X ya, tergantung dari ampli kita. Nanti bisa mengeceknya apa. Akan tetapi bisa dilihat di play ya, di sini hanya keluar DTS saja ya. Di ampli hanya keluar DTS saja, padahal di settingan ini sudah kita atur untuk formatnya adalah DTS. Sudah kita atur untuk DTS:X ya. Seharusnya DTS:X di sini akan keluar di formatnya adalah DTS:X, bukan DTS saja. Berarti nah ini teman-teman, DTS:X ya. Coba saya akan pilih audio tracknya. Nah ini tracknya adalah DTS:X 7.1 channel, tetapi kalau di ampli itu masih DTS biasa. Silakan dicek, di ampli masih DTS biasa, sedangkan di sini udah DTS:X. Berarti si player ini saya nggak tahu ini pengaturannya atau memang dari media playernya dia hanya support untuk format DTS standar, walaupun DTS:X dia hanya mampu sampai DTS biasa gitu. Sedangkan kalau untuk Dolby dia sudah bisa sampai Atmos, tetapi DTS tidak bisa. Oke lah, sebenarnya kayak gitu aja teman-teman. Kalau untuk yang lain option yang lain itu adalah paling ya kayak radio, TV itu biasa lah. Mungkin saya tidak bahas karena kebanyakan media player pasti semuanya sudah pada support untuk media player pada umumnya ya. Yang ekonomis itu rata-rata sudah support untuk aplikasi-aplikasi kayak TV dan lain-lain. Android application, coba saya akan cari kayak Netflix. Ini semuanya sih bisa dibaca. Cuman ini harus masuk dulu. Jadi paling saya masuk ke Dun application aja yang TV. Nah ini ada radio juga. Radio bisa dipilih by location, misalkan kita di Asia, di Indonesia gitu ya. Nah ini bagusnya begitu dia teman-teman. Jadi udah ada bawaan untuk radio. Misalkan kita cari di Denpasar, Hard Rock Bali, apakah bisa putar? Jadi ini tergantung dari speed internet kita juga teman-teman. Kalau speed internet kita lemot, lama.
jadi nggak langsung ya, jadi di scan semua dulu nih, repot juga. Di scan dulu, waduh, setiap kali kita nih folder ini, waduh nih, jadi per folder ini di scan. Oke lah, intinya sih radio tinggal scan dan memainkan ya lagu, dan bagus sih kalau radio ini. Jadi bitrate-nya juga lumayan, bukan sekedar 128 kbps. Kemudian musik, biasa musik player ya, cuman saya nggak ada album. Ya, oke lah. Paling apa ya? Kalau untuk settingan video terbaik menurut saya adalah di sini saya setting ke 60 Hz. Kemudian HDR atau Dolby Vision setting akan saya di sini saya masukkan ke HDR processing mode auto saja ya. Saya lebih baik auto. Jadi nanti ya file itu, misalkan file itu apa ya, kita berdasarkan apa, misalkan HDR ya otomatis keluarnya HDR. Tetapi ada option lain ya. Option lain misalkan kayak gini. Auto Dolby VS10 Engine, misalkan paling bawah ini Dolby VS10 Engine adalah walaupun apapun videonya, maka nanti output di TV akan ditampilkan sebagai Dolby Vision gitu teman-teman. Kalau saya sih lebih suka ke auto. Kalau HDR always, jadi semua apapun tampilan di TV itu akan HDR, bukan hanya movie tetapi tampilan seperti ini juga akan HDR gitu. Ada terus ada tonal setting bawahnya lagi. Nah ini kalau saya sih standar gitu ya, ini udah cukup lah. Bawaannya aja udah mantep, 12 bit udah oke. Kemudian apalagi ya, region. Menu region ini adalah menu untuk menampilkan file film yang sudah tadi kita putar, atau lagu-lagu apapun aplikasi yang baru tadi kita putar. Dun information berarti adalah masuk ke apa namanya, aplikasinya dia, Dun. Jadi ada informasi apa saja dari Dun masuknya di sini. Shots ini sama dengan file manager. Kemudian my collection, film ya, film di hard disk kita. Kemudian movie ini adalah sebuah folder seperti ini, tetapi ini filmnya kita bisa milih-milih, terserah kita nyarinya dari mana gitu. Contoh kayak gini ya, ini kan film belum, sumbernya bukan dari file saya gitu. Nah ini bisa kita ambil dari file atau streaming. Pokoknya kalau ditekan movie, klik ya udah, kita mau misalkan mau play, tapi mana ya, play mana ya? Oh ini adanya trailer, berarti saya belum ada. Belum ada. Ada Netflix juga, film-film yang sumbernya dari Netflix, begitu diklik nanti akan terarah ke website Netflix seperti itu. Play, nanti diklik play itu akan masuk ke website Netflix-nya tuh. Recruit application is not install Netflix, download and install application, yes atau no ya kan. Jadi harus install aplikasi Netflix dulu gitu. Gampang sih ini, kalau Netflix udah kencang. Secara tadi saya udah coba sih, cuman saya nggak sempet videokan karena takutnya ini video jadi lama. Teman-teman, jadi remote ini ada 4 buah tombol yang fungsinya itu bisa disesuaikan semau kita, yaitu tombol power TV, kemudian tombol mute, tombol volume plus, dan tombol volume min. Ya tujuannya supaya kita menghemat remote ya. Nah contoh, tombol TV power akan saya fungsikan sama dengan tombol TV power yang di remote TV juga. Caranya adalah tekan tombol arah panah atas dan tombol home secara bersamaan sampai ini nyala. 1, 2, 3. Nah kalau sudah nyala, kita tekan tombol TV power, karena yang mau kita arahkan kan TV power ya. Tekan tombol tet, dia kedip-kedip. Kalau udah kedip-kedip, kita ini tekan juga kayak gini. Nah kalau ini udah ditekan dan ini mati seperti ini, berarti udah connect. Berarti remote ini fungsinya tombolnya adalah sama dengan tombol ini. Coba kita nyalakan ya. Apakah TV-nya nyala? 1, 2, 3. Nyala teman-teman ya. Oke lah, itu hanya berlaku untuk tombol power, mute, volume plus, dan volume min. Oke,
itu dia teman-teman pembahasan kita tentang media player yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin banyak konten dari isi media player ini yang tidak saya tampilkan satu persatu. Mungkin bisa kita bahas di kolom komentar jika ada pertanyaan ya, karena semuanya memang membutuhkan spek internet yang cukup cepat. Kebetulan internet saya kurang bagus, tapi ya setidaknya seperti itulah. Jadi pada kesimpulannya media player Dun HD Real Vision ini sangat cocok diuntukkan bagi Anda yang hobi menonton film, terutama formatnya Dolby Atmos dan jejaring sosial, Netflix, radio dan lain-lain ya gitu ya, yang aplikasi streaming itu cocok. Tetapi bagi Anda yang menginginkan untuk sempurna, misalkan film-film yang menggunakan format DTSX, DTSX adalah format DTS yang paling terkini ya, dimana X-nya itu sebenarnya sama dengan 5.1 channel, ada surround sampai surround back, surround dan front center segala. Cuma X-nya itu dia ada 2 buah kanal speaker yang posisinya di atas kepala kita, yang dimana fungsinya untuk menampilkan benda-benda dari atas. Misalkan nih ada petir kan sebenarnya dari atas kita teman-teman, maka yang akan berbunyi adalah speaker yang dari atas kita. Nah itu fungsi dari speaker di atas, dan itu hanya support di Dolby Atmos dan DTSX. Sedangkan DTSX kalau untuk Dun ini belum bisa. Saya nggak tahu, saya belum bisa nyeting, atau mungkin karena settingan bawaan pabriknya memang belum support DTSX, atau DTS HD pun belum bisa gitu ya. Jadi DTS ya, walaupun DTS HD, kedeteknya ya udah DTS standar gitu loh. Jadi ya otomatis kalau DTS HD kan ada surround back ya, jadi surround back itu hanya support di DTS HD. Kalaupun kita pasang yang formatnya adalah surround back, maka kedeteknya hanya DTS standar, yang artinya surround backnya nggak bakalan bunyi. Kalau ada DTS itu ya berarti topnya nggak bakalan bunyi gitu ya, cuma 5.1 standar gitu. Tapi itu hanya DTS saja sih teman-teman, untuk Dolby sih oke. Ya pada intinya bagi teman-teman yang movier yang suka format home theater atau alat 21 atau segera atau bioskop, mungkin media player ini menurut saya ya gimana ya, kayaknya cocok kurang cocok ya. Kalau itu bisa sih, mungkin teman-teman yang punya media player ini Real Vision 4K bisa dites di rumah seperti apa, mungkin ada berbeda case-nya dengan saya. Oh ya, harga barunya di Tokopedia itu hampir menyentuh harga 5 juta ya, bukan termasuk murah juga untuk sebuah media player yang kecil. Ya kecil sih bukan masalah, yang pasti fungsi ya, yang fungsinya sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau Sido media player itu DTSX bisa, hanya saja dia minusnya adalah aplikasi seperti radio, Netflix itu agak kesusahan teman-teman, agak kurang disupport lah, TV dan lain-lain kurang disupport. Tapi kalau untuk film movie-nya itu bagus gitu. Itu aja sih teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Tinggalkan komen di bawah untuk yang ingin bertanya atau sesama movie mania. Kebetulan saya sendiri penggemar movie ya, movie apa aja yang judulnya movie lah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.